Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Nah, sekarang saya bicara kronologi ya. Tahun 2007 ayah saya tuh meninggal. Kakak saya ada 2 orang. Mbak, jangan nutupin jalan, Mbak. Ya, sini gesek. Ah, Pak Dirjen di sebelah sini, Mbak. Saya lagi Ke depan. Mbak, munduran, Mbak. Nutupin jalan, munduran. Mundur, Mbak, Mbak, munduran, Mbak. Ini ngalingin ini es krim, Mbak. Di mana Pak? Ya, kurang mundur, Mbaknya mundur. Jadi biar enak, tenang sebetulnya loh. Lama ya nungguin ya? Oke. Duluan aja ya? Apa gimana? Ya dari mereka gimana? Ya. Sejak kapan tadi pemeriksaan dari jam berapa, Pak? Dari jam 10 sampai jam berapa nih sekarang? 18.30 ya. Jadi emang agak lama karena saya ini walaupun Ibu Ratna Sarumpait adalah sebagai pengampu, tapi saya dan kakak saya juga membantu mengelola dan menjaga harta aset kakak saya. Jadi saya memberikan banyak keterangan-keterangan di situ. Ya, saya lupa. Mbak, mungkin terkait dengan ini Ibu Ratna sendiri mungkin seperti apa sih mungkin menanggapi? Jadi gini ya, ini kan sebenarnya hal yang udah lama ya. Udah isu ini, masalah ini tuh udah terjadi dari tahun 2012. Nah, sekarang di tahun 2024 ini baru muncul, diangkat ke kepolisian. Jadi ya surprise gak surprise juga gitu ya. Cuman mungkin saya langsung aja ya ke teman-teman media. Saya kan udah berapa kali juga nonton ya Husin Kamal, keponakan saya itu di interview ngomong di media gitu ya tentang bagaimana ibu saya, awal mulanya ini adalah ibu saya memisahkan kakak saya dari ibunya. Oke. Itu sama sekali tidak benar. Ya, dan kami punya bukti, kami punya saksi banyak kalau itu tidak benar ya. Jadi yang terjadi adalah gini. Atiyah, ibu dari pelapor ya, dia itu menggugat ke pengadilan negeri status ibu saya sebagai pengampu dari kakak saya secara diam-diam. Secara diam-diam dari pihak keluarga kami, bahkan dari suaminya. Ya. Diam-diam dari suaminya menggugat ibunya ke pengadilan negeri. Oke. Nah, ya sekarang ya gimana ya? Kita semua pasti juga kalau di dalam kondisi itu sebagai kakak saya pasti akan melakukan hal yang sama. Dan akhirnya mereka berpisah. Jadi itu awal mulanya. Ya, kenapa ada gugatan ini? Nah, sekarang saya bicara kronologi ya. Tahun 2007 ayah saya tuh meninggal. Kakak saya ada 2 orang sebenarnya dengan skizofrenia dan sudah dinyatakan skizofrenia jauh sebelum ayah saya meninggal. Oke, tahun 2007 kakak saya meninggal. 2008 karena ada urusan waris, ada 3 keluarga. Bapak saya kebetulan menikah 3 kali, jadi ada apa ya namanya ya? Negosiasi yang alot lah pada saat itu antar keluarga. Maka pada tahun 2008 ibu saya mengajukan untuk menjadi wali. Nah, itu pun mengajukan untuk menjadi wali dari kedua kakak saya, Muhammad Iqbal dan Ibrahim, itu atas musyawarah saya, kakak-kakak saya, Muhammad Iqbal, dan termasuk di situ ada Atiyah, ya ibunya dari keponakan saya ini, ya. Jadi itu tahun 2008. Itu banyak saksi, itu banyak bukti. Dan selama pengurusan dari tahun 2008 itu, pengurusan untuk pengampuan itu, di banyak kesempatan Ibu Atiyah juga terlibat di situ. Dan Ibu Atiyah tinggal bersama ibu saya dan kakak saya di rumah ibu saya. Oke, jadi no excuse. Dari tahun 2008, kemudian tahun 2012, dia menggugat. Kenapa dia menggugat? Karena tahun 2012 itu, akhirnya terjadilah perdamaian antara ahli waris, akhirnya. Setelah perjalanan panjang yang sangat melelahkan. Oke. Tidak lama setelah ahli waris itu sah, ditetapkan oleh pengadilan agama, Ibu Atiyah secara diam-diam tanpa izin dari kakak saya menggugat
ke pengadilan negeri. Itu semua ada bukti, itu semua ada saksi. Oke, jadi kalau misalnya mereka berkoar-koar di mana ini itu terserah ya. Terus apa lagi? Oke, oh karena banyak sekali drama-dramanya di sini. Ya nggak apa-apa kan, kalian nunggu lama. Oke, jadi tahun 2012 itu dia menggugat, oke. Dan satu kebetulan lagi yang menyakitkan ya buat keluarga kami, terutama kakak kami, selain gugatan itu keluar dan dia menggugat, 3 bulan sebelum dia menggugat, kan tadi saya udah cerita, dia tinggal bersama ibu saya. 3 bulan sebelum dia menggugat, kakak saya Muhammad Iqbal baru saja membelikan rumah. Oke, dan rumah itu karena waktu itu udah ada sebagian uang kakak saya tapi tidak cukup, maka dibantu oleh adik-adiknya. Oke, dan ini semua diketahui. Ini semua diketahui oleh Ibu Atiyah. Ya, kalau waktu itu keponakan saya Kamal memang masih kecil, jadi dia belum tahu apa-apa. Oke, jadi setelah itu ya saya kembalikan lagi ke rekan-rekan media. Apa yang akan kalian lakukan, misalnya sebagai seorang pasangan, suami atau istri, apabila itu dilakukan oleh pasangan kalian. Jadi itu menjawab kenapa perpisahan itu terjadi. Itu sangat mengganggu saya banget ketika dia bilang ibu saya memisahkan, sedangkan saya ada di situ, saya salah satu saksi juga gitu melihat semua kejadian itu. Gitu. Pertanyaan dari dia kan bertanya bahwa dia cuma pengen tahu kejelasan harta bapaknya yang nggak dibeberkan sama Ibu Ratu itu seperti apa sih, mungkin cuma mintanya doang gitu Kak kalau kata saya ini. Langsung gitu itu doang. Oke. Panjang lagi deh lanjutkan. Oke. Apa? Oke, hartanya masih ada, masih dikelola. Oke, ini saya sulit nih kalau ngomongnya nggak runut karena ini agak menjelimet ya. Oke, jadi dari tahun 2012 setelah menggugat, oke, kakak saya tinggal bersama ibu saya. Kakak saya dibantu oleh ibu saya sebagai seorang pengampu, tetap memberikan biaya kehidupan untuk anak-anaknya dan membiarkan rumah yang dia beli untuk ditinggalkan oleh anak-anaknya dan istrinya itu. Ya, dari tahun 2012 sampai tahun dia bilang 2021. Oke, itu tetap dibiayain tiap bulan. Makanya tadi juga lama di kantor polisi saya kasih bukti pengiriman, ada bukti-bukti transfer dan lain-lain. Oke. Semenjak itu walaupun kami tetap berbuat sebagaimana seharusnya memenuhi tanggung jawab dari Muhammad Iqbal, kami tidak melihat ada itikat baik dari Atiyah. Dia tidak pernah mencoba untuk merekonsiliasi atau apapun lah itu. Oke. Dalam kondisi yang seperti itu, ada nih keluarga ini, entah si keponakan saya disuruh ibunya atau apa, minta-minta nih, mana, kita pengen lihat. Oke. Dan mintanya, oke, mungkin pernah lewat lisan, tapi pernah juga melakukan lewat somasi. Oke, ini ayahnya masih hidup. Oke, ayahnya masih hidup, belum meninggal loh. Alhamdulillah. Ya, kenapa dia harus mempermasalahkan itu? Sedangkan semua biaya kehidupan itu ditanggung oleh, secara bertanggung jawab oleh ayahnya. Oke. Kemudian dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 memang ada upaya-upaya dari kakak saya untuk bercerai secara hukum. Oke, ini kan dari tadi saya dengar juga Kamal bilang ibu saya, neneknya mencoba untuk memisahkan. Gini, dia kan di bawah pengampuan ya. Tentu saja semua tanda tangan itu harus melalui pengampunya, ya ibunya. Oke, kan walinya. Oke, jadi beberapa kali Muhammad Iqbal melakukan upaya gugatan, namun gagal. Kemudian dikarenakan dia tidak cakap hukum. Oke, hingga akhirnya pada gugatan tahun 2021, saya lupa itu gugatan ke berapa, itu dari tim kuasa hukum ini juga ya, Bang Desmi waktu itu menyampaikan ke pengacara dari pihak Ibu Atiyah untuk ya udah tolong dari pihak kamu aja menceraikan. Ini tahun 2021 Mbak. Disampaikan oleh pengacara Ibu Atiyah kepada pengacara Muhammad Iqbal,
Ibu Atia siap, asal ada catatan beberapa aset itu dibalik namakan ke pihak mereka. Di pihak Mbak Atianya. Saya lupa apa pihak mereka, apakah itu anaknya ataukah itu Atiahnya saya lupa, tapi ke pihak mereka. Oke? Udah. Yang mengejutkannya lagi, sebenarnya pada tahun 2021 itu Ibu Atiah, kami punya bukti, ya, sudah menikah lagi, sudah punya suami. Oke, dan kami duga entah tinggal, entah menggunakan fasilitas atas rumah yang dibeli oleh kakak saya untuk anak-anaknya. Oke, ada bukti, ya, berupa foto, berupa WhatsApp yang sudah saya serahkan kepada kepolisian tadi pada saat pemeriksaan. Nah, itu udah saya kasih ya. Tentunya hal-hal seperti itu nggak tahu ya, polisi tadi kaget, mungkin tadi tidak disampaikan waktu itu sama pelapor tentang hal-hal seperti itu gitu kan. Ya udah. Terus apa lagi? Ding. Gue udah ngomong dari pagi loh jam 10. Kebayang ada wartawan yang ngomong katanya lagi. selain rumah itu juga ada mobil yang dibeli. Ya. Itu katanya atas nama Kak Atika. Atas nama Kak Atika. Oke. Kak Atika, tunggu ya, mana ya? Tadi habis diwawancara di Iya. ya. Banyak banget lagi. Ya, Ibu RS memberikan rumah dan mobil atas nama Atika Hasiola. Atika Hasiola. Ketika setelah ayah saya diambil mobilnya pun diambil Atika, dia ngancem kalau mobil nggak dibalikin katanya mau dipolisikan. Oke. Nih, ini kan Kamal masih kecil ya, padahal ibunya tuh tahu persis. Kamal mungkin waktu itu masih 10 tahun, dia mana tahu apa-apa sih, ya kan? Pasti dia mendapatkan informasi. Oke, pada saat itu, setelah dibelikan rumah, kakak saya beriktikat dibantu oleh ibu saya untuk memberikan mobil. Lengkap dong, ada rumah, ada mobil. Oke, tetapi karena waktu itu mau pakai nyicil, pakai kredit mobil. Kakak saya kan nggak bisa. Ibu saya kenapa gitu waktu itu ya, mungkin karena usia atau apa saya lupa, akhirnya menggunakan nama saya, oke, untuk cicilan tersebut. Oke, saya kasihlah cicilan tersebut. Tapi kan sebulan atau berapa lama setelah itu pas gugatan ini, kakak saya habis itu langsung pisah. Dan mobil itu buat dia. Terus ngapain ada nama saya di situ? Akhirnya saya lapor untuk membatalkan. Ya of course dari pihaknya menarik. Jadi seperti itu kawan-kawan. Ancaman tadi yang dibilang diancam segala macam. Tidak diancam, tapi namanya kredit ya, kredit mobil. Pasti kan ketika meminta, saya tanpa with all due respect sama tukang kredit ya, tapi kan ada cara-caranya mereka, ya kan, agar diserahkan barangnya. Mungkin bagi mereka itu ancaman, tapi itu bukan suruhan saya. Saya hanya bilang menyampaikan kalau kredit itu di-stop, silahkan diambil. Dan yang mengambil itu udah bukan urusan saya, itu dari pihak bank menyuruh meminta ya itu untuk mengambil gitu. Sorry ya, saya agak batuk jadi agak serak. Mas Iqbal sudah anak-anak nggak datang buat urus tiba-tiba Randi. Kenapa memang selama diurus sama Ibu Ratna, anak-anaknya pun nggak datang? Coba apa kayak gimana? Ya kalau dihitung jenguk itu ya ada mungkin kehitung ya hanya beberapa ya saya nggak tahu ya, saya nggak tinggal di situ ya, saya nggak ada di situ, tapi kebanyakan yang saya tahu itu ada kebutuhannya, minta A, minta B, minta ini, bukan yang kayak ayahku sakit loh, ayahku perlu ditemani loh, ayahku perlu dikasih sayang loh, bukan itu yang saya tahu saya. Maka betul. Ada upaya dari bisa sendiri buat Kak Ida sini ayah sama aku aja. Nggak pernah. Emang pernah? Oh aku bertanya. Oh kamu bertanya. Dari Setahu saya enggak. Gini loh, kan dibilang ayah saya, yang saya baca ya di media tuh kayak seolah-olah kayak kakak saya ini disekap gitu loh, astagfirullahaladzim, bukan maksudnya seolah-olah seperti itu, susah bertemu, susah ini. Kakak saya juga keluyuran terus tiap hari, ya nggak tiap hari, tapi layaknya normalnya orang. Jadi anytime mau ketemu atau kakak saya mau ketemu, ya bisa-bisa aja. Cuman mungkin pada saat yang terakhir kan ada ketegangan terjadi.
Sekarang ibu mana sih? Sekarang saya nanya ya, mungkin ya saya sih kalau jadi ibu, sorry, saya akan melakukan hal yang sama. Saya akan bersikap yang sama. Kalau itu terjadi sama anak saya. Kan mengeluh kan pengennya kan sendiri nggak buat ngasih tahu ini loh daftar aset bapak kamu yang pengen kamu tahu. Oke, sekarang Mbak, ini kan semua tergantung cara bertanya ya. Ini gini loh Mbak, ibarat kita pusing gara-gara sakit gigi, ya. Tapi yang diobatin minum obat sakit kepala, giginya nggak dibener-benerin, oke? Nah ini kan ada satu masalah, ada satu penyebab nih. Ini sih satu penyebab ini aja tidak ada upaya untuk membenarkan hubungan antara manusianya. Jadi ketika tiba-tiba ditanya harus begini, dan memang belum haknya secara hukum untuk tahu pun, bukan kewajiban juga Ibu Ratna untuk Sarumpait untuk memberikan. Jadi ya udah. Coba suruh ibunya minta maaf, benar-benar diluruskan dulu secara hukum status pernikahannya, minta maaf. Itu kalau dari pihak saya ya, pasti dari pihak mereka kan ada beda versi ya, nggak akan habis-habis Mbak. Berarti menurut kakak, kan pihak sana selalu mengomentari dan kakak ada alasannya semua tuh jelas kakak jelasin. Tapi bisa disebut mengada-ngada nggak tuh dengan laporan ataupun klarifikasi yang mereka sebutkan gitu seperti apa? Saya bilangnya ini kelanjutan dari tahun 2012 aja. Upaya yang dilakukan